Halo pecinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Kometik Channel. Kali ini kita akan membahas Liga Inggris atau biasa disebut Premier League tahun 2020-2021. Liga ini sudah dimenangkan oleh klub Manchester City dan kemenangan Manchester City cukup fantastis juga, beda jauh dengan selisih keduanya hampir sekitar 4 pertandingan. Nah, bagaimana dominasinya Manchester City pada Liga Inggris kali ini? Kita coba lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Oke, kalau kita ngeliat klasemennya, peringkat pertama adalah Manchester City dengan poin 86 dari 27 kemenangan, 5 kali seri dan 6 kali kalah. Golnya 83 gol dan paling produktif di antara klub-klub yang lain ya. Nah, peringkat keduanya adalah Manchester United dengan poin di angka 74. Cukup jauh selisihnya, dia itu 12 poin sekitar 4 pertandingan. Peringkat ketiga adalah Liverpool di poin 69, cukup jauh juga. Dan poin 4 adalah Chelsea dengan poin 67. Nah, 4 klub inilah yang akan maju ke babak Liga Champions. Dan kelima adalah Leicester yaitu poin 66 yang akan maju ke Liga Eropa. Oke. Nah, kalau 3 klub yang terdegradasi adalah Fulham yang pertama, dan yang kedua adalah WBA, West Bromwich Albion, dan yang ketiga adalah Sheffield United. Ya, yang menarik adalah Leeds United ya, cukup bisa bersaing ya ketika mereka padahal baru promosi ke Premier League dan sekarang peringkat 9. Aston Villa juga lumayan menarik juga. Oke, kita lihat Premier League top teamsnya seperti apa. Oke, kalau secara possession ternyata Manchester City unggul di atas yang lainnya, yaitu di peringkat pertama yaitu di angka 60,8%, Liverpool di angka 59% dan Chelsea di angka 58,6%. Bagaimana dengan duel di udara? Everton yang ada di peringkat pertama yaitu di angka 57,6%, Manchester United di angka 56,6% dan Manchester City di angka 53,4%. Bagaimana dengan shooting per game? Liverpool ada di peringkat pertama yaitu di angka 16 shooting per game, Manchester City di peringkat 2 yaitu di angka 15,8 dan Chelsea di angka 14,6. Bagaimana passing accuracy? Manchester City di peringkat pertama lagi yaitu di angka 89,4% dan Chelsea di angka 87% dan Liverpool di angka 85,7%. Bagaimana dengan rating? Tentu saja Manchester City peringkat pertama yaitu di angka 7,01, terpaut jauh dari peringkat kedua yaitu Manchester United di angka 6,85 dan Aston Villa di angka 6,84. Nah, kalau dari Premier League top playernya, Kane dari Tottenham Hotspur peringkat pertama yaitu mencetak 23 gol dari 68 gol yang dicetak timnya, yaitu kontribusinya di angka 34%. Yang kedua adalah Mohamed Salah dari Liverpool. Dia mencetak 22 gol dari total 68 gol yang dicetak timnya dan kontribusi 32%. Dan yang ketiga adalah Bruno Fernandes dari Manchester United, mencetak 18 gol dari 73 gol yang dicetak, yaitu kontribusi di angka 25%. Nah, bagaimana dengan shooting per game? Kane juga yang paling tertinggi dari Tottenham Hotspur yaitu di angka 3,9. Yang kedua adalah Mohamed Salah dari Liverpool di angka 3,4 dan yang ketiga adalah Bruno Fernandes di angka 3,3. Sama urutannya ya antara mencetak gol dengan ini super gamenya. Bagaimana dengan assist? Ternyata luar biasa. Kane juga dari Tottenham Hotspur melakukan assist sebanyak 14 kali sebagai peringkat pertama. Yang kedua adalah Bruno Fernandes 12 kali dan yang ketiga adalah Kevin De Bruyne dari Manchester City di angka 12. Bagaimana dengan rating? Kane yang pertama tentunya di angka 7,79, Kevin De Bruyne dari Manchester City di angka 7,65 dan Grealish Aston Villa di angka 7,56. Nah, bagaimana dengan best 11? Nah, memang dominasi Manchester City cukup ketahuan ya di sini. Dia ada 3 pemain yang menjadi best 11. Manchester United pun juga ada 3 pemain yang menjadi best 11. Nah, ada juga Aston Villa juga ternyata 3 pemain sebagai best 11. Luar biasa nih sepertinya Aston Villa ini menyumbang 3 pemain. Padahal mereka kalau nggak salah baru promosi nih. Kalau melihat statistik tadi, sepertinya memang Manchester City cukup mendominasi ya dalam hal passing akurasi, dalam hal possession, dalam hal duel di udara, dalam hal super game. Manchester City selalu masuk dalam 5 besar dari klub-klub yang ada di Premier League ini. Ya, memang bisa diakui kemampuan Manchester City kali ini sungguh di atas rata-rata ya. Bahkan di Liga Champions pun dia berhasil masuk ke final, cuman sayangnya harus kalah oleh Chelsea ya. Ya mungkin ini bedanya masalah mental sih antara Chelsea dengan Manchester City.
Tapi bisa dibilang secara keseluruhan performanya Manchester City luar biasa. Ya memang di sini yang agak jadi perhatian memang sepertinya untuk pemain-pemainnya tidak ada yang masuk ke dalam 5 besar. Hanya satu dari Kevin De Bruyne yang dalam hal assist ya. Dia masuk dalam top 5 besar, tapi dalam hal mencetak gol dia nggak ada. Sepertinya memang kemampuan Manchester City ini kemampuannya merata di antara pemain-pemainnya dan tidak ada yang dominan, dan bisa dibilang Guardiola cukup berhasil lah dalam racik pemain ini sehingga tidak perlu bergantung kepada satu pemain. Jadi ketika ada yang cedera, dia masih bisa merotasi pemainnya dan pemainnya tidak jauh berubah dengan sebelum-sebelumnya. Memang luar biasa sepertinya Manchester City ini. Dan bisa dibilang di musim depan pun kemungkinan Manchester City pun akan berbicara lagi karena memang sepertinya masih ada hasrat yang terpendam yang sampai saat ini belum bisa mereka tunaikan, yaitu menjuari Liga Champions. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga pandemi ini segera berlalu, comeback strong, maju sepak bola Indonesia. Adios.